Nah, pada artikel pertama, yaitu dengan judul Studies of Morphological and Secondary Metabolites Variety of Masses Bryophyta in Cibodas, West Java, atau studi variasi morfologi dan metabolit sekunder lumut Bryophyta di Cibodas, Jawa Barat, dengan penulis Susilo dan Rizkia Susiati. Lalu latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan di keanekaragaman hayati yang tinggi. Jenis tumbuhan di Indonesia diperkirakan memiliki 60% flora dari sekitar 2 juta flora di seluruh dunia dan sekitar 350.000 spesies tumbuhan berbunga, sedangkan dari 18.000 spesiesnya sejumlah adalah lumut. Yang 40% spesiesnya endemik atau hanya ada di Indonesia. Nah, tersebutlah yang mendasari adanya atau melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman Bryophyta dilihat dari morfologi dan metabolit sekundernya. Lalu metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 jenis telah ditemukan, yaitu Dicranella sp, Funaria hygrometrica, lalu Bryum billardieri, dan Pogonatium contortum. Kesimpulan dari jurnal pertama yaitu ditemukan 4 jenis, yaitu Dicranella sp, Funaria hygrometrica, Bryum billardieri, dan Pogonatum contortum. Yang kedua, profil kandungan metabolit sekunder menurut senyawa tersebut menunjukkan bahwa Dicranella sp dan spesies billardieri serta Contortum hygrometrica mengandung alkaloid, fenolat, triterpanoid atau steroid dan terpenoid, dan filogenetik. Lalu berdasarkan morfologi dan karakteristik kandungan metabolit sekundernya menunjukkan bahwa hubungan filogenetik antara Funaria hygrometrica dan Bryum billardieri itu 66,67% lebih dekat dibandingkan antara Dicranella sp dan Funaria hygrometrica, itu sekitar 63,64%, dan filogenetiknya antara Bryum billardieri dan Pogonatum contortum yaitu 51,52%. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian jurnal pertama atau artikel pertama. Kelebihannya yang pertama, hasil pengamatan disajikan dengan jelas yaitu berupa gambar dan tabel. Yang kedua, pengambilan data dilakukan selama 9 bulan sehingga persentase keberhasilan pengamatan cukup tinggi walaupun bersifat berkelanjutan atau kontinuitas. Sedangkan kekurangannya yaitu latar belakang penelitian yang kurang mendalam. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Moses Bryophyta of the Kostomuxa State Nature Reserve Russia atau lumut Bryophyta cagar alam negara bagian Kostomuxa Rusia, dengan penulis Margarita A. Boychuk. Latar belakang dari penelitian ini adalah minat ilmiah yang tinggi karena perbatasan yang ketat rezim berkontribusi pada pelestarian ekosistem yang tidak terganggu. Di subzona taiga utara Rusia Eropa dekat Norwegia Rusia, perbatasan atau wilayah Murmansk, studi tentang lumut flora dilakukan di Pacific State Nature Reserve Boychuk dan Borovikep 2018. Nah, ini jadi dilakukan oleh si Boychuk dan si Borovikep pada tahun 2018 ya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi, melengkapi, meringkas, dan menganalisis data tentang lumut di KSNR dan membandingkannya dengan kawasan lindung lainnya di Rusia Eropa bersama perbatasan negara di utara taiga.
Metode dari penelitian ini adalah analisis klaster dari daftar spesies menggunakan UPGMA atau metode grup pasangan tidak berbobot dengan rata-rata aritmetika metode dan indeks kesamaan Jaccard. Hasil dari penelitian ini adalah semua data yang tersedia termasuk literatur diringkas. Daftar beranotasi dari 180 spesies lumut telah dikompilasi. Hal tersebut membuat 70% dari flora lumut di provinsi floristik Quito-Zero, Lexo-Zero, dan sekitar 35% flora lumut Karelia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di KSNR 180 spesies lumut atau 30% dari flora lumut Karelia ditemukan. Ini mencerminkan kondisi alam KSNR, karakternya didominasi oleh batuan felsik dan tanahnya asam, hutan pinus, rawa, dan rawa tersebut merupakan rawa yang buruk. Lalu 5 spesies yaitu Campylobelpus, Elodes, Diobelonella palustris, Ericinium angustyrete, Sphagnum auriculatum, dan Neckera pennata tercantum dalam buku Data Merah Republik Karelia pada tahun 2020. Mereka ditemukan di Sungai Kamenanya. Yang ketiga, sekarang keadaan populasi spesies lumut menurut buku Data Merah harus dipantau. Flora lumut dari KSNR khas untuk Taiga Utara Karelia subzona yang kurang spesifik. Studi tentang flora lumut harus dilanjutkan untuk pemahaman yang lebih baik tentang keanekaragaman lumut di KSNR. Lalu kelebihan dari jurnal ini adalah keterangan penelitian yang dilakukan berkelanjutan itu dipaparkan. Serta kekurangannya yaitu tidak ada contoh gambar objek pengamatan dan terlalu banyak kutipan yang disisipkan. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Spore Morphology of some Bryophyta in Egypt atau morfologi spora dari beberapa Bryophyta di Mesir. Dengan penulis yang pertama ada Gamal M.A, Lasin, Usama Y, Abo Salama, Ekram M. Abdul El Halim, dan Gehad A. Hamuda. Yang melatar belakangi penelitian ini merupakan studi tentang spora lumut telah meningkat selama tahun-tahun terakhir menurut Safaroglu et al. Pada tahun 2007. Mempelajari spora morfologi beberapa Bryaceae dari Turki, Bryophyta menyebar dengan spora uniseluler kecil antara 7 mikrometer pada beberapa spesies Crimea hingga 250 mikrometer pada beberapa spesies Archidium menurut Flower pada tahun 1973. Lalu tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menyediakan data palinologis sebagai pelengkap dari pengetahuan umum tentang spesies. Metode yang digunakan yaitu metode pengamatan dengan observasi. Nah, lalu secara singkat hasil dari penelitian ini yaitu semua spora berukuran kecil. Panjang sumbu kutubnya antara 7,5 mikrometer dan 18,5 mikrometer. Diameter ekuatornya antara 10,5 mikrometer dan 27 mikrometer. Terkecil sporanya adalah milik dari spesies Tortula brevissima dan spora terbesarnya yaitu dimiliki oleh spesies Entoxodon attenuates. Kesimpulan dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa ultrastruktur spora memberikan pengaruh penting terhadap peranan untuk identifikasi dan taksonomi yang signifikan terhadap suatu organisme, terutama atau khususnya yaitu pada jenis Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, kelebihan dari penelitian ini
yaitu penyajian data yang menyeluruh dan banyak hasilnya. Dengan kekurangan, judul yang rumpang dan tidak utuh, serta struktur abstrak kurang lengkap. Selanjutnya ada jurnal keempat, yaitu jurnal yang dikutip dari jurnal nasional ya, dengan judul Inventarisasi Jenis-Jenis Lumut atau Bryophyta di daerah aliran sungai Kabura-Burana, Kecamatan Batuga, Kabupaten Buton Selatan. Dengan penulis yaitu Titi Endang, Jumiati, dan Diah Pramesti. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang tumbuh meluas di daratan. Secara ekologi, lumut berperan penting dalam ekosistem seperti menjaga keseimbangan air, siklus hara, menjadi habitat penting bagi organisme lain, dapat dijadikan sebagai bioindikator karena tumbuhan ini lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dan merupakan tumbuhan perintis. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis lumut yang tumbuh di sekitar daerah aliran sungai Kabura-Burana. Dengan metode penelitian eksplorasi, dan secara singkat hasil penelitian ini diperoleh 15 spesies lumut yang terdiri atas 11 spesies lumut daun dan 4 spesies lumut hati. 8 jenis lumut teridentifikasi sampai tingkat spesies, 5 jenis teridentifikasi hingga tingkat genus, dan 2 lainnya teridentifikasi hingga tingkat familia. Nah, lalu untuk hasil dan juga kesimpulan yang didapat, yaitu lumut daun yang teridentifikasi hingga tingkat jenis yaitu Vicidens intromarginatulus. Yang kedua ada spesies Calimperes afgeli. Selanjutnya ada Barbula indica, Ectropothecium falciforme, lalu spesies Pelechium vellatum, dan Orthorhynchum phylogonides. Sedangkan lumut daun yang teridentifikasi sampai tingkat genus yaitu Chiropodon sp, Hyophila sp, Splaconbirum sp, dan Tuidium sp. Dan yang hanya sampai tingkat familia yaitu Hypnaceae. Lumut hati teridentifikasi hingga tingkat jenis yaitu Marhantia acaulis, Dumortiera hirsuta, dan sedangkan yang teridentifikasi hingga tingkat genus yaitu Marhantia sp, dan yang hanya sampai tingkat familia yaitu Legionnaceae. Nah, kelebihan dari penelitian ini yang pertama, data tabel, peta, dan juga gambar objek sangat jelas. Yang kedua, faktor klimatik daerah pengamatan disertakan. Serta yang ketiga, hasil penelitian dijelaskan satu persatu. Jadi dijelaskan secara satu persatu dan terperinci ya. Dengan kekurangan penelitian atau laporan penelitian yaitu struktur abstrak yang tidak lengkap. Lalu jurnal dengan judul kelima yaitu Diversity of Moss Species Bryophyta in the Bedadung River Basin Jember, atau keanekaragaman jenis lumut Bryophyta di daerah aliran sungai Bedadung Jember. Latar belakang dari penelitian ini adalah keanekaragaman tumbuhan lumut atau Bryophyta di wilayah Jember, khususnya di daerah aliran sungai Bedadung, belum banyak dipelajari. Sungai Bedadung merupakan sungai terbesar di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventaris keanekaragaman jenis tumbuhan lumut di kawasan daerah aliran sungai Bedadung sebagai upaya pemanfaatan lingkungan untuk sumber belajar mata kuliah perkembangan tumbuhan. Dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu eksplorasi atau jelajah. Nah, hasil secara singkat dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan 6 spesies yang tergolong dalam 3 kelas tumbuhan lumut, yaitu Hepaticopsida, Anthocherotopsida, dan Bryopsida. Spesies yang ditemukan adalah Anthocheros laevis,
Lumaria cruciat, Riccia sp, Polytrichum commun, Dicranovesia cirata, dan Sphagnum sp. Serta kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 6 spesies yang tergolong dalam 3 kelas tumbuhan lumut, yaitu Hepaticopsida, Anthocheirotopsida, dan Bryopsida. Spesies yang ditemukan adalah Anthocheirus laevis, Lunularia cruciat, Riccia sp, Polytrichum commun, Dicranovesia cirata, dan Sphagnum sp. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa tumbuhan lumut yang ditemukan sangat baik bila digunakan sebagai sumber belajar mata kuliah perkembangan tumbuhan pada pokok bahasan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, kelebihan dari penelitian ini yang pertama dan satu-satunya gitu ya yang ditemukan yaitu singkat dan jelas. Serta kekurangan dari penelitian ini yaitu pembahasan yang tidak terlalu mendalam. Terima kasih, itulah yang bisa disampaikan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 5 jurnal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.